Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, sekaligus saya akan menjawab dan menjelaskannya. Ini yang pertama datang dari Ibu Erni. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mau berangkat umroh, ini Erni mau berangkat umroh dengan suami. Kita mau tanya ke Abah, bagaimana kalau kita sudah menjalankan umroh untuk sendiri, kemudian ingin mengumrohkan kedua orang tua, sementara semasa hidupnya orang tua saya tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa. Apakah kami sebagai anak boleh mengumrohkan almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita? Mohon penjelasannya. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui Bapak Ibu, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya, kita sudah mengenal yang namanya rukun Islam. Yang pertama, kalau orang itu mengaku Islam, berarti ya, dia wajib melaksanakan 5 hal. Yang pertama, orang tersebut bersyahadat, ya, kemudian melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat, dia wajib melaksanakan puasa, kemudian juga dia melaksanakan zakat, dan yang terakhir, melaksanakan haji, jika dia mampu, ya, mampu bekalnya, mampu semuanya. Itu ya. Jadi yang namanya rukun Islam itu wajib hukumnya dikerjakan pada saat dia masuk ke dalam Islam. Nah, jika seseorang mengaku Islam tetapi tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, dengan sendirinya maka gugurlah Islamnya. Karena 5 hal ini hukumnya wajib dilakukan. Dia berusaha semampu dia melakukan atau melaksanakan 5 hal tersebut. Itu menjadi dasar, ya, dasar bagi keislamannya. Nah, terus bagaimana pada saat orang tersebut umpamanya dia mengaku sebagai orang Islam tapi dia tidak mengamalkan kewajibannya? Berarti tadi saya katakan, berarti gugurlah Islamnya. Nah, pertanyaannya tadi dari Ibu Erni, orang tua saya ini tidak pernah, semasa hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Apakah sebagai anaknya boleh mengumrohkan kedua orang tuanya? Umpama pertanyaan itu, ya jawabannya tidak perlu melakukan mengumrohkan. Ya, mohon maaf, memang seperti itu penjelasannya. Jadi, tidak perlu mengumrohkan kedua orang tuanya, tidak perlu juga dihajikan. Itu ya, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari akun @aimanfikri5506. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mau nanya Abah, apakah kita sholat 5 waktu di Masjidil Haram pakai pakaian ihram terus setelah melaksanakan rukun umroh? Jadi pertanyaannya, pada saat Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan umroh, kemudian ingin sholat berjamaah di Masjidil Haram, apakah yang seorang laki-laki itu harus terus pakai pakaian ihram? Jawabannya tidak. Ya, hanya saja apabila seorang laki-laki, khusus seorang laki-laki, karena peraturan terbaru ini belum lama, yang ingin melaksanakan tawaf sunnah, tawaf di Baitullah,
kemudian umpama ingin mencium Hajar Aswad, intinya ingin beribadah di sekitaran Ka'bah, peraturannya harus memakai kain ihram. Ini untuk laki-laki, ya. Nah, sedangkan kalau orang tersebut tidak sedang berihram, tidak niat ihram, berarti silakan Bapak Ibu ikuti saja peraturan tersebut, tetapi masih boleh pakai pakaian dalam, umpamanya seperti itu. Hanya sebagai ikuti peraturan saja. Ya. Yang pakaian ihram itu yang bagi laki-laki itu kan 2 helai kain. Kalau untuk ibu-ibunya bebas, silahkan mau pakai umpamanya pakaian yang putih-putih boleh, atau pakaian hitam-hitam juga boleh. Ya, silahkan. Nah, namun umpamanya hanya sekedar ibadah di Masjidil Haram, umpama hanya masuk dan sholat, ya, tidak perlu memakai kain ihram, boleh, silahkan masuk bebas. Pakaiannya umpama pakai pakaian koko, baju koko, pakai jubah, itu boleh, silahkan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi dari @tinisan839. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Abah, bagaimana apabila mengumrohkan tapi menyuruh orang? Jawabannya boleh. Ya. Contohnya misalnya seperti ini. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, pertama kedatangan kan umroh untuk sendiri. Kemudian biasanya dari biro travel itu juga membuat acara. Keesokannya itu biasanya berangkat lagi, barangkali ada keluarganya yang ingin diumrohkan. Hanya saja cara mengumrohkan atau badal umroh itu berlaku, ya, satu umrohannya untuk satu orang. Nah, umpamanya ingin mengumrohkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, silakan konsultasi, ya, menginformasikan niatnya kepada para pembimbingnya bahwa umpamanya, Pak, bisa nggak Pak, saya ingin mengumrohkan kedua orang tua saya. Cuman kan saya mengumrohkan umpama ibu saya, bisa nggak Bapak mengumrohkan orang tua saya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga, ya, insya Allah yang sudah-sudah, karena memang yang namanya kita nyuruh orang, ya, intinya silahkan Bapak Ibu kasih rezeki, ya, sebagaimana yang sudah-sudah biasanya itu ya, kalau kita nyuruh orang ya berilah dia uang lelahnya lah gitu ya, seperti itu. Jadi intinya boleh silahkan menyuruh orang lain. Kemudian kita lanjutkan, ini ada ada pertanyaan dari akun Esih Garningsih. Dari akun Esih Garningsih. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bagaimana jika tawaf sunnah bagi laki-laki, apakah tetap harus pakai pakaian ihram? Ya, jawabannya, kalau tawaf sunnah, ya, sesuai dalam tuntunannya, ya, karena sunnah, jadi aslinya tidak harus memakai kain ihram. Ya, jadi bebas pakaiannya. Hanya saja, karena di Saudi, ya di Masjidil Haram, bikin peraturan. Barang siapa yang mau masuk beribadah di pelataran Ka'bah harus pakai kain ihram, ya kita ikuti saja. Hanya kan kita tidak sedang niat ihram. Berarti larangan-larangan tersebut tidak berlaku. Boleh kita memakai daleman, boleh kita memakai minyak wangi, boleh, silahkan. Ya, jadi hanya mengikuti peraturan saja, dan sampai saat ini masih berlaku seperti itu. Ya, seperti itu jawabannya. Kemudian dilanjutkan dari pertanyaan dari @anti2620. Mau tanya Abah, kalau berangkat di bulan Desember, apakah perlu membawa jas hujan untuk persiapan? Jadi, pada saat pelaksanaan ibadah umroh di bulan Desember dan Januari sampai Februari, betul Mekah Madinah di sana, ya, itu musim dingin. Hanya saja yang namanya hujan tidak seperti di kita di Indonesia, umpamanya musim hujan. Tiap hari kadang-kadang hujan terus, ya. Kalau di sana hujannya bisa dihitung. Ya. Terkadang umpama setahun hanya beberapa kali, ya. Tidak seperti di sini hujan terusan, terkadang hujan terus, ya. Insya Allah yang sudah seperti itu. Berarti umpamanya
Pertanyaannya, apakah perlu bawa jas hujan? Ya. Kalau ditanya ke Abah ya tidak perlu. Ya, tidak perlu memakai jas hujan karena hujannya hanya sekali saja. Ya, tapi umpama mau bawa ya boleh-boleh saja. Ya, selama ini saya juga dulu pernah bawa payung. Ya, khawatir hujan. Ya, hujan karena belum tahu ya maksudnya hujan terus-menerus, ternyata ya hujannya hanya sekali saja. Ya, pernah kejadian sampai hujan besar tapi setelah itu ya tidak mengalami hujan lagi. Itu ya seperti itu. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Hermanu Adi Wijoyo. Kalau setelah mikot kemudian kain ihramnya kena najis, apakah boleh diganti dengan kain ihram yang baru, Abah? Jawabannya boleh. Ya, justru ya kalau saya sendiri biasanya kalau ingin melaksanakan ibadah umroh itu kain ihramnya tuh didobel. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Jadi umpamanya terkena najis berarti sudah ada persiapan untuk menggantinya. Terlebih pada saat ini Bapak Ibu di Masjidil Haram ada peraturan siapa saja yang ingin beribadah dekat dekat Ka'bah itu kan harus menggunakan kain ihram. Ya, dikhawatirkan kotor umpamanya, dikhawatirkan kena najis ya. Sebaiknya saran dari saya supaya membawa cadangan, ya, cadangan kain ihram untuk laki-laki. Ya, umpamanya terlalu berat bawanya, saya menyarankan cadangannya 1 lembar saja. Ya, jadi kan biasanya kalau kain ihram laki-laki itu atas dan bawah udah sepasang, silakan bawa 1 lembar lagi. Ya, silakan beli tapi cukup dibawa 1 lembar lagi sebagai cadangan untuk salin-salin. Itu ya seperti itu. Semoga Allah paling barokah. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Dini Pratiwi 4947. Assalamualaikum Abah. Saya mau tanya, kalau sudah niat umroh, bolehkah menoleh ke belakang? Boleh jawabannya. Boleh, silakan. Umpamanya kita nih ya, pada saat perjalanan dari Madinah ke Mekah, kan biasanya kalau orang-orang yang datang dari arah Madinah, mikotnya di Bir Ali. Umpamanya sudah niat umroh, biasanya kan pada saat duduk di mobil di bis, rombongan itu biasanya niat umrohnya pada saat duduk. Boleh nggak nengok ke belakang, noleh ke belakang, pengen lihat lagi umpamanya yang namanya, di mikot, daerah mikot kayak apa, masjidnya dan lain sebagainya, boleh silakan, tidak ada larangan. Ya, mau noleh ke belakang boleh, noleh ke kiri, ke kanan, ke atas juga boleh. Ya, silakan. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari @ikah adidah 7195. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, banyak orang yang bilang, entar kalau sudah di tanah suci, panggil-panggil nama saya ya. Terus bagaimana Abah caranya manggil dia? Nah itu dia bertanya seperti itu. Baik, saya akan jelaskan. Biasanya memang betul pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, terkadang ada orang itu umpamanya bilang seperti ini. Bu, Pak, jangan lupa panggil-panggil saya pada saat Bapak Ibu sudah sampai di Mekah, Madinah ya. Nah, kemudian dia bertanya, cara manggilnya bagaimana Pak? Nah, di sini saya jelaskan, maksudnya panggil-panggil itu adalah minta didoakan agar orang tersebut dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau orang itu mau umroh. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau umroh, ya, insya Allah ada saja yang bilang panggil-panggil saya ya, umpama tetangga. Ya panggil. Panggil itu maksudnya didoakan. Ya, umpama tetangganya nih, pada saat kita itu mau berangkat, ternyata beliau umpamanya bilang, Pak, Bu, mohon dipanggil-panggil saya pada saat Bapak Ibu sudah sampai di sana ya. Namanya Ibu Siti umpamanya. Nah, berarti secara tidak langsung dia itu minta didoakan. Caranya ya doakan silakan. Ya Allah, semoga Ibu Siti Engkau berikan rezeki yang banyak, berlimpah, yang barokah. Kalau sudah cukup rezekinya, semoga Engkau panggil untuk bisa melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Doakan maksudnya seperti itu. Ya,
Ini sebagai contoh. Ya, contoh lain umpamanya Ibu Laila umpamanya. Namanya umpamanya Ibu Laila. Sama titip doa. Bu, tolong ya panggil-panggil saya umpamanya. Karena dapat amanah, ya amanat seperti itu berarti ya, diusahakan kita mendoakan dirinya. Ya Allah, semoga Ibu Laila, tetangga saya umpamanya, mohon ya dipanggil juga untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya, seperti itu. Berilah rezekinya, kesehatannya, mudahkanlah segala urusannya, dan lain sebagainya. Silahkan didoakan seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya, bukan berarti kita panggil-panggil namanya, teriak-teriak ya. Tidak seperti itu. Tuh ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini dan juga dari penjelasan ini mudah-mudahan menambah wawasan, ya, menambah ilmu khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya berharap di bulan Desember, Januari, Februari ini, ya, karena di bulan ini merupakan musim dingin, saya mendoakan khususnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh ini, semoga Allah memberikan sehat, semoga Allah memberikan kuat, waras, ya, aman, mudah, selamat, lancar, dan barokah. Mudah-mudahan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ibadah umrohnya diterima. Semoga doa-doanya Allah kabulkan. Dan semua yang dikeluarkannya, ya, biayanya dan lain sebagainya, Allah ganti dengan yang berlipat-lipat. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.